Ketika kekristenan menjadi agama yang mudah dipeluk oleh manusia, maka kekristenan telah kehilangan jiwanya atau nyawanya atau esensinya, saudaraku. Agama Kristen seperti ini pasti sudah dimodifikasi dengan mencari rujukan sesuai dengan semangat hidup yang ada pada kebanyakan orang, supaya bisa menjadi kontekstual dengan kebutuhan manusia yang ada pada zamannya. Menurut mereka, rujukan itu harus dibuat supaya kekristenan tidak kehilangan pengaruh dan tidak kehilangan pengikut. Rujukan itu juga memuat usaha untuk menaruh unsur-unsur yang bernuansa agamawi dalam Kristen, seperti dalam seremonial, hukum-hukum, tradisi, dan masih banyak lainnya. Ini sebetulnya merupakan usaha untuk bisa menjajarkan atau mensejajarkan kekristenan dengan agama lain, supaya agama Kristen bisa berdampingan secara harmoni dengan berbagai agama, kepercayaan, filsafat hidup yang ada pada manusia pada umumnya. Menurut mereka, kekristenan tidak boleh diajarkan sebagai sesuatu yang tidak wajar, yang sukar diterima masyarakat modern atau masyarakat pada zaman tertentu. Kenapa bisa begitu? Karena dimaksudkan supaya kekristenan itu menjadi konsumtif bagi masyarakat luas, supaya kekristenan itu tetap eksis, tidak tersingkir dari kehidupan manusia. Inilah polemik yang terjadi sekarang ini, saudaraku. Sehingga Injil yang diajarkan Tuhan Yesus itu tidak dikenal lagi oleh banyak orang yang beragama Kristen. Injil yang lain yang diberitakan, Injil yang murni telah dimodifikasi supaya bisa kontekstual dengan kebutuhan manusia modern hari ini. Sehingga Injil telah kehilangan esensinya. Injil yang tidak berkuasa lagi menyelamatkan manusia. Orang-orang Kristen yang mengenal Injil yang palsu tersebut sangat merosot nilainya, sehingga pada dasarnya mereka tidak berbeda dengan orang yang tidak percaya. Karena sebenarnya mereka bukanlah orang yang masuk dalam proses keselamatan. Karena Injil yang benar pasti membawa seseorang untuk masuk di dalam perjuangan, seperti Yesus itu berjuang. Perjuangan untuk kembali ke rancangan Allah semula. Perjuangan untuk menyalipkan kemanusiaannya, menyalipkan dagingnya, menyalipkan ego dirinya, dan mengenakan hidup Yesus, mengambil kehendak Allah untuk diperjuangkan, dilakukan dalam hari-hari hidup. Bertalian dengan hal ini, saudaraku, patut kita mengingat fakta sejarah ketika kekristenan menjadi agama negara di Roma pada abad yang keempat. Ternyata kekristenan tidak mampu lagi menghalangi kemerosotan moral pusat kekaisaran Roma, khususnya Eropa pada umumnya. Sehingga akhirnya Roma jatuh dan ekspansi kekuatan agama besar dari Timur Tengah yang menggantikan tempatnya. Walaupun gereja-gereja menjadi megah, para pemimpin agama Kristen atau para uskupnya berpakaian sutra terhormat di masyarakat. Seremonial agama dan liturgi disusun begitu anggun, begitu megah. Tetapi itu semua tidak mengantar orang percaya kepada kebenaran yang memerdekakan hidup spiritual mereka. Ini fakta, ini sejarah, saudaraku. Kekristenan telah menjadi ajaran manusia yang memperkenalkan Yesus yang lain. Kekristenan haruslah mengajarkan Injil yang murni, yang memang diajarkan oleh Tuhan Yesus itu sendiri. Walaupun dunia menolak, walaupun dunia sukar untuk menerimanya, tapi gereja harus tetap berdiri di pihak Tuhan dan mengajarkan apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus untuk diajarkan. Tidak boleh dikurangi, tidak boleh didegradasi, saudaraku. Karena dewasa ini telah terjadi kompromi-kompromi
yang merusak keoriginalitasan Injil Tuhan Yesus Kristus itu. Padahal kekristenan yang orisinil tidak mengenal rujukan sama sekali. Tuhan Yesus memberitakan kebenaran pada zamannya, di mana Tuhan Yesus harus berhadapan dengan semangat agama Yahudi yang menentang Injilnya. Tapi Tuhan Yesus tidak mengurangi bobot kebenaran yang disampaikannya. Tuhan Yesus tidak takut kehilangan pengikut. Bahkan ketika murid-murid meninggalkan dia, ia juga menantang 12 murid yang dekat dengan dirinya untuk menentukan sikap tanpa membujuk untuk tetap setia mengikuti dirinya. Itu terdapat dalam Yohanes 6 ayat 66-71, saudaraku. Kalau dikatakan tubuhnya benar-benar makanan dan darahnya benar-benar minuman, maka hal itu hendak mengisyaratkan sesuatu yang aneh atau asing untuk didengar. Hal itu sungguh-sungguh tidak bisa dimengerti pendengarnya. Mereka menganggap bahwa itu adalah perkataan yang keras. Kata keras di sini memiliki arti beberapa pengertian, antaranya tidak bertoleransi, tidak tertahankan, atau tidak peduli kalau orang lain tidak menerimanya. Itu kata keras di sini. Tuhan Yesus tidak memiliki hasrat untuk memuaskan pendengarnya dengan berita yang menyenangkan mereka atau yang sesuai dengan selera mereka dan apa yang mereka anggap sebagai kebutuhan mereka. Tuhan Yesus menyampaikan apa yang mendatangkan kebaikan bagi mereka menurut perspektif Tuhan, menurut cara pandang Tuhan, saudaraku. Tetapi memang karena kebodohan manusia, mereka tidak mengerti apa yang baik menurut Tuhan itu. Lukas 19:42 dikatakan itu. Mereka mengharapkan Tuhan Yesus memuaskan keinginan mereka berkenaan dengan apa yang mereka anggap sebagai kebutuhan utama mereka dan yang menjadi kebutuhan mendesak mereka. Tetapi Tuhan tidak toleransi sama sekali. Tuhan Yesus tetap memberitakan Injil kerajaan surga yang murni dari Bapa, yang tekanannya adalah dikembalikannya manusia pada rancangan semula Allah. Walaupun untuk itu ia harus ditolak, bahkan dianiaya berat. Tuhan Yesus tidak akan berkhianat terhadap kebenaran yang dibawa dari Bapanya. Maka kalau kita lihat, saudaraku, dengan integritasnya yang tinggi, Tuhan Yesus tetap mengajarkan kebenaran dan mengenakan kebenaran yang diajarkannya. Ini yang harus kita lihat. Ini yang harus kita contoh dalam hari-hari hidup. Ini yang harus mutlak kita teladani. Dan untuk itu kita harus berani untuk memilih jalan yang lain dari jalan kebanyakan orang. Kita tidak lagi mau kompromi. Kita tidak lagi mau mewajarkan hidup kita ini seperti dunia. Mari kita bangkit dan berkata, aku mau memilih jalan lain selain dunia ini, yaitu aku mau memilih jalan Tuhan Yesus. Karena aku tahu aku harus memiliki integritas ilahi dalam hidupku. Renungkan ini, saudaraku. Pastikan kebenaran yang murni yang kalian dengar. Pastikan kebenaran yang murni yang kalian asup tiap hari. Pastikan Injil yang benar. Injil Tuhan Yesus itu sendiri yang diajarkan oleh pribadi Tuhan kita yang agung, Tuhan Yesus Kristus, yang kita asup tiap hari, sehingga kita terimpartasi apa yang menjadi gairah hidupnya untuk kita hidupi di muka bumi ini. Selamat pagi, selamat merenungkan. Tuhan memberkati.